pas nempel itu ada di putus-putus, maka Cl yang masuk itu juga akan diputus-putus. Ya, berlaku juga sebaliknya. Kalau OH-nya tuh ada di tebel garisnya, maka Cl yang masuk juga akan di tebel, garis tebel. Tuh, itu hafalan. Nah, ya udah itu dulu. Terus yang kedua itu SOCl2 dan piridin. Nah, untuk yang piridin itu Cl-nya akan berkebalikan dengan OH-nya. Jadi, kalau OH-nya diputus-putus, nanti Cl yang masuk ada di yang tebel, di kebalikannya. Jadi, kalau nggak putus-putus, ya tebel, gitu. Hmm, bukan gini. Ini. Tebel. Oke. Nah, kayak gini jadi, oh iya salah, ini Cl. Ya, jadi sama-sama Cl, cuman Cl yang masuk itu beda. Yang atas itu Cl-nya masuk di posisi yang putus-putus, kalau yang bawah Cl masuk di posisi yang tebel. Tebel itu artinya ya udah tahu ke atas terus putus-putus berarti ke bawah, menjauhi penulis tuh ya. Terus apa lagi? Nah, ini di soalnya udah ditunjukin kalau misalkan tadi ya senyawanya direaksikan pakai SOCl2 terus ini itu dapat senyawa yang pertama. Yang tadi Cl-nya itu masuk di putus-putus ya. Terus senyawa yang tadi itu direaksikan lagi dengan NaH. Nah, ini lagi oh ya tetap tambahin ya NaH. Jadi tambah lagi NaH. Itu adalah reagen untuk reaksi E2. NaH itu adalah senyawa yang basa, senyawa basa kuat. NaH ntar bahasa NaH dulu. NaH itu kalau mengingat menjadi Na plus dan amin. Amin ini atau disebut sebagai ion hidrida itu merupakan spesies atau basa yang kuat. Basa kuat itu cenderung eliminasi E2 nanti. Nah, ini di soalnya tuh di kita udah dikasih tahu kalau kalau yang struktur satu ini yang Cl-nya itu ada di putus-putus, jika direaksikan dengan NaH, NaH itu gak bakal terjadi reaksi apapun, ya. Ini gak bakal terjadi no reaction. Karena gini, ini reaksinya E2, ya. E2 itu ada syaratnya, di mana E2 berarti eliminasi ya. Jadi ini kan gugus berdirinya Cl, oke. Semua eliminasi itu bakal bahasanya ya. Bahasanya ini sih kan A2, Amin, sorry. Amin berarti sebagai bahasa. Jadi nanti bahasa kuat itu kalau kata teorinya adalah mengambil H beta, ya. H beta, bentar. Ya, yang dimaksud H beta itu di sini adalah dari Cl-nya. Dari Cl berarti karbon yang mengikat Cl itu berarti posisi alfa. Agak beda penamaannya. Nah, lanjut ke selanjutnya baru beta. Jadi karbon yang langsung mengikat ke Cl itu adalah posisi alfa. Saya bingung warnanya. Terus selanjutnya adalah beta. Nah, H beta tuh ya dua ini gitu ya. Nah, syaratnya untuk reaksi E2 terjadi adalah H betanya tuh harus posisinya namanya tuh gini. Namanya tuh harus anti periplanar. Apa tuh artinya? Artinya adalah posisi hidrogen beta H betanya tuh harus posisi yang berkebalikan dengan gugus perginya.
Jadi di sini gugus perginya kan Cl. Sedangkan H betanya ya dua itu. Jadi harus posisinya berbeda-beda. Antiperiplanar. Artinya tuh bahasa simpelnya adalah beda. Gimana ya? Berkebalikan. Jadi kalau Cl-nya tuh diputus-putus, H betanya harus dibel. Jadi nggak bisa kalau gugus perginya si Cl ini diputus-putus, tapi H betanya diputus-putus juga. Ya, nggak bisa. Makanya karena dua H beta ini berada di posisi yang sama dengan Cl, sama-sama putus-putus, makanya nggak ada reaksinya. Begitu. Nah, itu ya. Nah, bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua gini, ini sama, H betanya sama-sama di posisi putus-putus ya. Nah, ini H beta, posisi beta, ini posisi alfa. Nah, gugus perginya itu berada di posisi yang tebel, garis tebel. Sedangkan H betanya itu putus-putus. Makanya jika bereaksi dengan E2, basa kuat seperti NaH, di soalnya tuh kebentuk senyawa A dan senyawa B. Pokoknya juga senyawa A dan senyawa B. Gitu. Nah, pelan-pelan. Jadi ini udah ya, yang satu udah clear kalau senyawa ini itu gak bisa undergoes E2 karena tidak ada posisi antiplanarnya. Oke, oke lanjut. Lanjut kedua, yang nomor dua. Oke, dengan NaH dulu. Ini basa kuatnya tadi kan akan mengambil H beta. Ya, coba ambil yang ini dulu. Oke, sebentar. Copy dulu. Nah, kalau H beta yang ini diambil, ya, yang ini diambil, nanti ikatan rangkap yang terbentuk itu adalah di sini. Nah, kenapa kok ikatan rangkap? Ya, karena konteksnya adalah eliminasi E2. Jadi pembentukan ikatan rangkap. Tuh. Mana tadi? Itu ya. Si. Ini kalau H beta yang itu yang diambil, maka ikatan rangkap yang kita bentuk adalah di situ. Dan Cl-nya akan keluar. Gitu. Nah, gimana kalau yang satunya? Dia ambil hidrogen yang bawah. Waduh, yang bawah. H beta yang bawah. Nah, jadinya ikatan rangkapnya akan kebentuk di sini. Di bawah itu ya. Jadinya ada dua produk nih. Dua produk. Sabar. Itu terus gini, hapus semuanya. Terus ya sebenarnya nggak usah dihapus ya. Nah, di sini. Oke. Sama aja sini ikatan rangkapnya mau taruh di mana. Pokoknya ada ikatan rangkap gitu aja. Nah, kira-kira mana yang mayor, mana yang minor? Tuh, di soalnya. Jadi kebentuk dua. Jadi senyawa yang kebentuk tuh dua ini. Cuman pilih mana yang kebentuknya tuh paling banyak dan mana yang kebentuknya paling sedikit. Atau mana mayornya, mana minornya. Jadi mayoritas produk terbentuknya mana gitu. Oke. Jadi untuk alkena, mayor enggaknya itu ditentukan oleh kestabilan alkena. Jadi alkena atau ikatan rangkap itu makin stabil jika karbon yang mengikat pada ikatan rangkap itu makin tersubstitusi. Jadi semakin banyak substituen yang mengikat, itu bakal makin stabil. Oke.
Lihat dulu yang atas. Ini ikatan karbonnya, oke? Dia mengikat ada satu, ada dua, ada tiga. Sorry, tiga. Ini totalnya adalah tiga substituen. Yang bawah, dia cuma ngikat satu, apa ya? Bentar. Kok bingung sih? C itu. Mm. Hmm. Jadi mana nih Bristabilo? Satu, dua, dan tiga. Kan? Oh, kejauhan ya? Oh, enggak. Hmm. Oke, ya udah. Kok ini sih? Substituen. Ini gak salah soal, tah. Hmm. Oke. Ya, ini sama-sama tiga substituen. Jadi, gimana kalau sama-sama tiga substituen, sama-sama punya ini ketiga substituen, oke nanya. Jadi, lanjut lebih dalam lagi ngebandinginnya. Jadi, antara substituen ini mana yang paling ngaruh gitu loh. Jawabannya di sini. Yang di atas, oke. Ini biar gak bingung ya. Scam doang, biar bikin bingung-bingung doang strukturnya. Ini ke atas dan oke, nah. Ini CH2. Ini alkena ya. Oke. Nah, untuk yang atas, dia ada alkena. Terus di setelahnya ada itu alkena juga. Jadi dengan kata lain ini posisi terkonjugasi. Jadi yang dinamakan posisi terkonjugasi itu namanya seperti ini. Jadi perikatan itu selang-seling. Ada ikatan rangkap, sorry, ikatan rangkap terus nggak ada. Gini, ikatan rangkap terus tunggal, ada lagi ikatan rangkap. Itu namanya ikatan terkonjugasi. Ikatan terkonjugasi. Nah, adanya ikatan terkonjugasi itu menandakan bahwa bakal ada resonansi. Oke. Jadi efek resonansi itu gak cuma berpengaruh ke karbokation, semuanya. Jadi semuanya yang punya resonansi itu bakal lebih stabil. Jadi ini bakal ada struktur resonansi. Entah apapun itu caranya, pokoknya ada resonansi. Nah, karena ada resonansi, ada efek resonansi pada alkena yang atasnya, makanya yang atas itu bakal lebih stabil. Nah, karena ini lebih stabil, ini ada efek resonansi, itu bakal lebih stabil alkenanya. Nah, karena lebih stabil, maka paling banyak terbentuk adalah senyawa yang atas. Ini mayornya, minornya. Oke. Ini kondisi khusus sih, di mana dua-duanya itu sama-sama punya tiga substituen. Jadi harus analisanya harus lebih dalam lagi. Seperti itu loh. Nah,
Terus struktur yang kedua ini selain ditambah NaH juga bakal ditambah dengan KO. Gimana ya? Gini, NaH dan kalium tersier butil tersier butoksida. Ini keduanya kalau mengion menjadi Na plus dan amin. Di bawahnya jadi K plus dan ion tersier butoksida. Oke, ini gini-gini min min. Oke. Nah, yang dimaksud basa tuh yang ininya ya. Dua-duanya ini adalah basa kuat. Ini sama-sama sama kuatnya lah, ya gampangnya, sama kuatnya. Yang membedakan adalah kalau yang atas itu hidrogen doang ya. Hidrogennya apa sih kecil gitu ya. Cuma space-nya kecil. Sedangkan yang OTBU, OTBU ini singkatan dari tersier butoksida. O terus berikatan dengan 3 metil. Metil, ini metil, O-nya punya muatan negatif. Nah, ini kan lebih besar toh. Dua-duanya basa, sama-sama basa kuat. Tapi yang kiri adalah basa kuat yang kecil, basa kuat kecil. Kecil secara kecil pokoknya. Terus yang kanan basa kuat yang gede, besar. Nah, karena basa kuatnya, yang kanan basa kuatnya besar, makanya ini memiliki halangan sterik yang tinggi juga. Halangan sterik itu hmm, seberapa terpengaruhnya si basa ini terhadap lingkungan sekitar. Jadi gini, kalau misalkan basa yang gede tadi ini ya, dia kan basa kan tadi mau eh, ngambil H beta, oke? Kalau basanya gede, ini gini ya, basanya gede, gede terus mau dia mau ngambil H beta yang ini, bandingin dengan H beta yang atasnya. Nah, jika basanya tuh gede terus mau ngambil yang atasnya, yang H beta di atas, susah sih nih cara visualisasinya. Kita pakai contoh lain. Mana ya? Em, mm, mm, mm. Masa kuat yang gede. Oke. Oke, ini contoh lainnya ya. Oh, oke oke. Jadi habita yang tersedia tuh di situ sama yang di sini. Yang di situ, yang tiga ini ya, yang tiga itu sama aja. Artinya di satu lingkungan yang sama. Oke. Jadi gak ngaruh kalau kalau ngambil habitat sini, sini, sini sama yang bawahnya sama aja. Jadi mau ngambil yang ini atau ngambil yang ini. Nah, kalau bahasa yang mau ambil bahasa kuat itu yang ngambil seperti tadi, bahasa yang gede ya, itu dia bakal lebih susah untuk ambil ya itu. Kenapa lebih susah? Karena lihat di sini, karbon ini ya, itu ngikat C, terus ngikat yang ini C. Ini C juga kan, terus juga ngikat C. Lah, C itu kan isinya elektron semua ya kan. Ini elektron, C ini juga elektron. Nah, sedangkan basa kuat itu juga muatannya negatif. Nah, kan nabrak ya.
elektron sama elektron kalau bertemu kan tolak menolak. Jadi akan lebih susah H beta yang ini tuh diambil daripada yang atasnya. Oke. Nama lainnya tuh halangan steriknya susah gede ya. Jadi akan lebih gampang bahasa yang gede ini akan ngambil yang lebih gampang diakses H betanya. Yaitu yang di situ yang tiga ini. Nah, kalau ambil yang itu yang gampang diakses ini, produk yang terjadi atau alkena yang kebentuk itu gak stabil atau kalau di hafalannya tuh namanya produk Hofmann. Yang kiri ini jika habitat yang diambil adalah habitat yang gampang diakses. Yang kanan itu alkena yang kebentuk kalau bahasa kuatnya tuh ambil yang di dalam itu. Benar, ini kebentuknya stabil, alkenanya stabil. Tapi susah si bahasa kuatnya tuh untuk mencapai habitat ini karena terhalang oleh tubuhnya sendiri yang gede. Itu ya. Nah, ngafalinya itu kalau ketemu dengan bahasa kuat yang gede, maka produk mayornya adalah produk Hofmann. Jadi alkena, pembentukan alkena ya dari eliminasi itu ada dua. Produk side safe, mana namanya? Kalau bahasa Indo sih ini side safe dan Hofmann. Side safe itu menunjukkan ke produk yang stabil. Artinya produk alkena yang paling banyak tersubstitusi, yang stabil gitu ya. Jangan deh, ya pun nggak cukup. Kalau Hofmann kebalikannya, jadi alkena yang kurang tersubstitusi. Nah, jika menggunakan bahasa kuat tapi gede seperti KOT Bu ini, maka kreasi produk yang menjadi mayor adalah produk yang Hofmann-nya. Ya, itulah pokoknya. Ini gimana cara copy paste-nya? Gitu. Masih bingung nggak? Halo, ini sambil nulis produk yang terbentuk. Yang lain. Tuh, aduh, Ya, lanjut ya nanti soal UTS-nya. Eh, aduh, ini yang bikin buang-buang waktu. Jadi ini adalah produk Hoffman. Enggak sih. Ya, pokoknya Hoffman yang mayor. Kalau bahasa kuat yang dipakai, ya, bahasa kuat dipakai itu besar. Ini minornya. Oke, itu aja.
Oke, lanjut ya. Sudah semua sih yang kuis. Soal yang nggak tak bahas itu adalah soal yang keluar di kuis C1. Oke, lanjut. Ini kuis ya. Kuis, yang ini kecil banget tulisannya. Gede nah. Kuis, terus bawahnya ini soal UTS. Kau. Oke. Soal nomor satunya, ya, gak dengar. Boleh. Mana? Kami, kami lagi buat soal banyak banget. Dia. Bentar. Dulu ya. Kita langsung skip nomor 5. Nomor 4 nggak jelas dia. Nomor 5 tuh senyawa 3 heksena. Kayak gini strukturnya. Itu direaksikan dengan Br2.
Jadi alkena terus ada Br2 itu reaksi adisi. Adisi itu artinya menambahkan sesuatu, ya. Jadi apa yang ditambahkan? Yang ditambahkan kalau ini Br2, Br sama Br, jadi dua-duanya akan ditambahkan ke alkena. Nah, makanya nanti produknya adalah yang awalnya ikatan rangkap jadi ikatan tunggal. Itu ya. Nah, kenapa Br2 itu termasuk ke adisi elektrofilik? Karena penamaan reaksi organik itu dinamakan oleh reagennya. Jadi jika dinamakan elektrofilik, maka reagen yang digunakan itu adalah elektrofilnya. Kalau nama lain, kalau ada yang namanya adisi nukleofilik, maka kalau adisi nukleofilik, jadi reagennya ya nukleofilnya gitu. Jadi kalau ketemu adisi elektrofilik, maka reagennya adalah elektrofil. Tuh. Oke, kayak gitu deh. Hmm, dan lagi, ini enggak, ini dilanjutin sih teorinya. Nah, untuk BR2, ya, BR2 itu kalau mengadisi suatu alkena, nanti BR yang masuk tuh gak kayak gini, ada khusus. Jadi adisi, oke, adisi elektrofilik itu ada dua macam. Yang pertama adalah adisi anti. Yang kedua adalah adisi sin. Adisi anti, jadi nanti kita ngomongnya halogen. Oke, kalau yang panas banget, yang masuk halogen nanti halogennya tuh di posisi anti. Tadi kan eh, yang membahas eliminasi ada kata anti periplanar, artinya yang beda gitu ya. Nah, sama kalau adisi anti, jadi BR yang masuk itu posisinya beda. Jadi satunya masuk di posisi BR, posisi BR, satunya masuk di posisi yang tebel, BR satunya itu masuk di posisi yang putus-putus. Itu adalah adisi anti. Nah, untuk yang adisi sin itu keduanya nanti masuk di yang sama posisinya. Contohnya bukan BRC, ini contohnya lain. Seperti ini. Nah, contoh dari adisi anti itu adalah halogenasi. Halogenasi itu artinya penambahan alkena dengan gugus halogen X2. Itu adisi anti. Terus, em, apa lagi ya? Halogenasi tapi ada airnya. Halogenasi tapi ada airnya. Plus H2O. Yang nanti kebentuk senyawa halohidrin. Itu adisi anti. Ini macam-macam adisi anti ya. Terus apa lagi adisi anti? Ya, oke. Udah itu doang. Yang perlu diketahui cuma tiga doang sejauh ini. Jadi halogenasi, terus halogenasi dan H2O, dan oksimerkurasi dan demerkurasi. Nah, untuk yang adisi sin, tadi sin itu artinya di posisi yang sama. Jadi gugus yang masuk pada alkena itu ada di posisi yang sama. Sama-sama tebel atau sama-sama putus-putus. Ini aku gambarnya yang sama-sama tebel. Nah, contohnya adalah untuk adisi sin, mana?
hidroborasi, apalagi ozonolisis, enggak, kan? Tadi sudah dihidroksilasi. Oke, sudah. Itu aja kok. Jadi kalau ketemu hidroborasi, artinya nanti adisinya sin. Tuh. Nah, saya tak bahas satu-satu dulu. Udah kan, udah ngerti semua kan ini dari kelima, satu, dua, tiga, empat, lima istilah ini. Halogenasi, terus halohidrin, oksimekorasi, hidroborasi, dihidroksilasi. Ya, hidroborasi ya udah. Halo? Oke, itu penjelasannya. Nah, untuk soal nomor 5 itu termasuk ke adisi anti. Jadi, BR2 yang masuk di 3 heksena itu akan di posisi yang berlainan. Satunya di posisi tebal, satunya di posisi putus-putus. Nah, oke. Terus apakah cuma kayak gini produknya? Tentu aja enggak. Ada produk lainnya. Contohnya kayak gini. Ini kan karbon yang sini itu di BR-nya posisi posisi tebal. Ada juga yang kayak gini. BR-nya tuh yang putus-putus dan ininya tebal. Nah, bedanya apa? Nah, di sini beda. Kalau dicari ya, ini kan chiral atau chiral. Balik lagi di pembahasan stereokimia, nyari gimana nyari konfigurasi R dan S-nya apa. Nah, ini BTW soalnya disuruh gitu, makanya aku bahas. Nah, jadi katakanlah ini, saya ini satu, satu, dua, tiga. Ini S, ini R. Dan ini udah pasti R, ini pasti S. Nah, kedua senyawa ini, atom kiralnya itu dari S dan R berubah menjadi R dan S. Nah, jika dua senyawa itu semua atom kiralnya itu dibalik, maka dua senyawa tersebut atau pasangan senyawa tersebut dinamakan pasangan enantiomer. Jadi contohnya seperti ini. Ketika ada sepasang senyawa tersebut punya lebih dari satu atom cekiral, katakanlah 4. Konfigurasinya seperti ini contohnya. S, terus R, terus R. Nah, konfigurasi kedua itu seperti ini. R, S, dan S. Jadi tiap atom cekiral ya itu berubah konfigurasinya dari S ke R dan dari R ke S. Nah, karena berubah semuanya berubah, maka pasangan ini namanya pasangan enantiomer. Nah, untuk soal ini, adisi halogenasi pada alkena itu menghasilkan pasangan enantiomer, yaitu yaitu tadi enantiomer. Nah, terus pada satu senyawa ini, apakah senyawa senyawa ini atau senyawa akan atau senyawa pasangannya itu adalah senyawa yang bersifat optis aktif. Di soalnya seperti itu. Apakah senyawa itu optis aktif?
Optis aktif itu artinya senyawa, senyawa yang bisa, senyawa yang bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Ini nggak usah dihafalin ya. Atau optis aktif itu adalah senyawa yang kiral. Jadi awalnya semua senyawa kiral itu bersifat optis aktif. Jadi kalau senyawa tersebut punya atom C kiral, itu sudah pasti atom C tersebut, senyawa tersebut adalah optis aktif. Nah, ini ada C kiral kan, jadi ini ya, dua-duanya adalah senyawa yang optis aktif. Gitu. Tapi ada senyawa yang begini, hmm, gimana ya cara jelasinnya? Oh iya, iya benar-benar gitu. Tuh. Ini, nah atom C ini dan ini itu atom C kiral. Ya, ini kalau di apa ya, diamati ada konfigurasinya. Katakanlah ini R atau S gitu. Nah, menurut tadi aturannya, semua senyawa kiral adalah semua senyawa kiral itu bersifat optis aktif. Sampai ada aturan berikutnya yang menyatakan bahwa ada lebih spesifik lagi. Jadi senyawa ini kiral. Ya, ini kiral senyawanya. Punya atom C kiral. Tapi ternyata senyawa ini tuh tidak bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Atau senyawa ini tidak optis aktif ternyata. Ini kiral tapi tidak optis aktif. Alasannya karena pada senyawa ini ya itu punya bidang simetri. Jadi jika kita belah senyawa ini pada pada angle tertentu ya, itu membuat angle bagian yang terbelah ini bagian atas sama bagian bawah itu completely sama persis. Kalau kayak gitu jadinya dia punya sumbu simetris gitu loh. Ini sumbu simetrisnya. Nah, jika suatu senyawa itu punya sumbu simetris, maka senyawa tersebut dikatakan sebagai senyawa meso compound. Oke. Nah, apa efeknya? Jadi kalau meso compound, senyawa meso itu kan punya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri ini yang menyebabkan senyawa tersebut tidak bisa memutar bidang polarisasi cahaya. Jadi dengan kata lain, senyawa meso itu adalah senyawa yang tidak optis aktif. Gini, senyawa yang membuat senyawa yang kiral, yang awalnya kiral menjadi tidak optis aktif. Ya, ribet sih. Ya udah, gitu aja. Malah bahas heterokimia, anjir. Kayak itu. Jadi yang penting itu di adisinya sebenarnya. Kalau halogenasi berarti itu adisinya anti. Nanti BR yang masuk itu atau halogen yang masuk itu ada di posisi yang berbeda satu sama lainnya. Satunya di atas, satunya di bawah, dan sebaliknya. Oke. Oke, lanjut. Nomor 6, tapi nomor 6 tak skip dulu. Ingetin kalau ingat ntar. Langsung ke nomor 7 dulu. Nah, karena tadi ngebahas adisi ya, adisi itu berkaitan dengan alkena. Jadi dibahaslah di sini alkena mana yang stabil. Sambil tak gambar senyawanya, barangkali ada yang bingung ya, langsung tanya boleh. Hmm.
Iya, karena dia nggak punya, oh ya, nggak bisa jelasin. Ini senyawa ini, dua senyawa ini tuh nggak punya bidang simetris. Makanya dia optis aktif. Kalau senyawa itu kiral, terus dia punya bidang simetris, maka bidang simetris tadi itu membuat senyawa kiral tadi nggak bisa optis aktif. Tuh. Ya, jadi optis aktif harusnya. Karena nggak punya bidang simetris. Bajendolan, terus yang lain kalau masih bingung. Udah gak ada yang nanya. Oke. Jadi nomor 7 diberikan 4 struktur kayak gini. 4 struktur, loh, 4 struktur alkena. Dan urutkan mana yang paling stabil ke yang, oh iya, diurutkan mana yang paling stabil. Jadi sejatinya tuh alkena yang stabil itu adalah alkena yang paling banyak tersubstitusi. Jadi untuk karbonnya, eh, ini karbon alkena tak tak ini ya, tandain. Nah, untuk tiap-tiap karbon alkena itu yang paling banyak mensubstitusi suatu substituen, ya itulah yang paling stabil. Oke, dari yang A. Yang A ini berapa sih? Satu, dua. Dua substituen. Yang B, satu, dua, tiga. Tiga substituen. Yang C, satu, dua, tiga, dan empat. Empat substituen. Yang D, cuma satu. Jadi mengurutkannya, karena ini udah jelas ya, yang paling banyak substituen, maka dia paling stabil, maka yang paling stabil adalah yang C. Jadi urutannya adalah C lebih stabil daripada 4 substituen, lebih stabil daripada 3, yaitu B, lebih stabil daripada A, lebih stabil daripada D. Oke, gampang. Lanjut nomor 8. Oke, nomor C. C, C. Nah, nomor 8. Nomor 8 nih dibalik ya. Jadi kita diketahui produknya, kita suruh nentuin awalnya itu apa. Dan reagennya juga apa. Jadi dibalik ya. Nah, ini mirip sama soal yang pertama kali kita bahas. Enggak sih. Jadi mana itu? Mana ya? Oh iya benar di UTS pertama kali dibahas tentang ozonolisis. Ya, ini kan ini kan terjadi dua karbonil sih.
terbentuk dua karbonil. Jadi pasti sebelumnya itu adalah senyawa alkena. Cuman senyawa alkena seperti apa yang kebentuk gitu ya. Jadi kalau digambar kan nggak bisa, susah, harus dibayangin. Jadi dibayanginnya tuh ini itu awalnya karbon karbon ini sama yang kanannya itu awalnya nyatu nyatu di atas gitu ya. Jadi ke atas bentuknya mengarah ke arah penulis dan dia benar tah bentuknya. Oh iya. Jadi selain ada siklik 5 di bawahnya, karbon yang berikatan itu juga nyatu satu sama lain. Jadi gimana ya? Gini, atasnya juga dia berikatan. C, E, ini dan ada metil. Metil. Nah, karena tadi ozonolisis, jadi ini ada ikatan lengkapnya yang akan dipecah. Dipecah, makanya makanya itu jadi itu kayak produknya. Bisa nggak bayangin produk senyawa kayak gini? Jadi ada senyawa siklik terus kayak itu loh, kayak senyawa kamper yang mana kurusnya itu susah. Jadi ini namanya adalah senyawa bisiklik. Bisiklik. Jadi senyawa siklik yang di dalamnya juga ada siklik. Jadi siklik terus di dalamnya ada siklik gitu. Siklik, 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 siklik gitu. Apa lagi tadi? Em, ya udah. Jadi senyawa awalnya adalah ini. Oke. Jadi kalau senyawa ini itu ditambah tambah O3 atau ozonolisis, maka akhirnya akan putus sehingga akan terbuka seperti di produk yang ditanyain. Kayak gitu. Bisa kan? Oke, itu. Berhubung ini alkenanya itu karbon karbon di alkenanya itu sekunder sehingga terserah. Jadi gini tuh ozonolisis tuh ada tiga. Di PPT-nya ada tiga. Bentar, bentar. Gimana ya bahasnya? Ini chapter sendiri, ozonolisis. Hmm, Mana ya? Yang simple gitu loh. Hmm, Mana sih gambarnya? Oh gitu. Itu, ini, ini. Oke. Ozonolisis itu ada tiga macam. Ini aku bentuk tiga panahnya. Tadi senyawa semua reaksi organik itu ada dua tempat yang harus diisi. Yang atas sama di yang di bawah. Yang atas itu fungsinya buat reagen, yang bawah itu katalis atau pelarut gitu ya. Nah, untuk ozonolisis itu atasnya pasti O3 semua. Oke. O3, O3, O3. Nah, di bawahnya itu beda-beda. Yang pertama itu ada
NaBH4. Yang kedua ada Zn dan asam asetat. Yang ketiga ada hidrogen peroksida. Ketiga, ketiga, ketiga pilihan senyawa ini, ketiga kombinasi reagen ini itu sama-sama memecah alkena. Cuman produk yang nanti ini kan dipecah nanti ya, alkenanya dipecah menghasilkan dua produk, menghasilkan dua senyawa, senyawa yang kanan sama yang kiri. Nah, senyawa yang kiri sama kanan tuh akan beda. Bedanya di mana? Kalau yang atas itu nanti senyawa yang terpecahnya akan di fase tereduksi. Jadi dua-duanya akan di fase alkohol. Nah, kalau yang kedua itu di fase setelah alkoholnya. Jadi yang ada karbonilnya. Jadi kalau dia primer, ini berhubung karbonnya primer ya. Contohnya primer, jadi makanya bisa aldehid. Makanya aldehid. Kalau sekunder jadi keton. Pokoknya yang pertama itu di fase alkoholnya, yang fase tereduksi. Yang kedua itu lanjutannya yaitu karbonilnya. Oke. Yang ketiga, yang H2O2 itu yang paling tinggi oksidasinya di karboksilat. Nah, sebenarnya sebenarnya ada dikit sih. Alkena itu kan kalau nggak primer ya sekunder. Ya, contohnya gini. Alkena sekunder. Nah, alkena sekunder itu udah gak bisa diapa-apain. Artinya gini, kalau dia dirasin dengan yang ketiga gitu misalnya, O3 dan H2O2. Aslinya kan dipecah. Dipecah jadi karbonil. Jadi keton tau. Harusnya keton nggak bisa kan dioksidasi lagi. Ya udah. Jadi kalau misalkan mau pakai yang kedua sama yang ketiga, itu sama aja. Jadi dengan kata lain, tiga kombinasi reagen ozonolisis. Yang pertama NaBH4 itu membuat alkenanya berpecah menjadi yang tereduksi alkohol. Yang kedua itu jadi karbonil. Yang ketiga jadi karboksilat. Nah, untuk yang satu dan kombinasi tiga itu cuma bekerja untuk alkena atau karbon alkena yang primer. Jadi kalau sekunder sama aja. Jadinya ya jadi karbon keton juga gitu loh. Oke, gitu. Apakah perlu dihafalin? Ya jelas kayaknya. Nah, itu ngulang-ngulang kok materinya. Oke, lanjut nomor 9. Oke, kalau masih ada yang bingung atau ada yang nggak ngerti di lainnya, mumpung ini masih tak gambar dulu. Tak tulis dulu soalnya. Monggo, kalau ada yang ditanyain.